Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Orang muslim wajib tonton. Inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal sepele. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang muslim, mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu, dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab di dalam kuburnya? Dilansir portal Balmong dari kanal YouTube Ferry Channel sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi dua buah kuburan orang Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperdengarkan kepada beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat beliau, "Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara yang besar atau gara-gara dosa yang besar menurut kalian. Dia diazab oleh dua perkara sepele menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup, dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis ketika dia kencing atau buang air kecil. Gara-gara hal ini, keduanya diazab di dalam kuburnya." Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang tidak kita hanya akan mendapatkan dampak di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzakh. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjut kelak di akhirat. Na'udzubillah. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dua perkara yang dianggap biasa-biasa saja. Datang ke fulanah, kemudian mengatakan si Anan berkata begini menjelekkan engkau. Kemudian datanglah ke Anan, mengatakan si fulanah berkata begini tentang engkau. Dia menjelek-menjelekan engkau. Dia melakukan adu domba atau menggibah dan seterusnya, sehingga memunculkan permusuhan antara kaum muslim. Orang-orang yang beriman, ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele, padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyebab terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele, yaitu tidak berupaya menjaga diri dari najis, tidak berupaya menjaga kesucian pakaian karena pakaian kita digunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah SAW, penyebab terjadinya azab kubur.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang muslim ada yang akan disiksa di dalam kubur mereka, sekalipun dia muslim. Semoga ini bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertaubat, beristighfar dari dosa-dosa besar termasuk dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian lahiriah kita. Di samping kesucian hati kita secara batin, kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, anggota badan kita dari najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.